menjelaskan itu kepada umat Islam itu tidak disalahkan menurut konsep bernegara. Itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu monoton tanpa pendengar, dan kita audiennya yang harus jelas. Audiennya umat Islam. Mengatakan Hindu salah, Buddha salah, Kristen salah. Ketika itu itu tidak disalahkan, men. Itu yang saya tahu ya. Semoga antum memahami itu. Ya, sekali lagi apa yang kamu bilang tadi, siapa bagina? Kalau udah katakan udah Bang. Ya, kenapa? Kalau udah katakan silakan ya. Oh iya, sorry. Ya udah, saya mungkin situ aja dulu Kang Mame, saya tidak mau ini yang jelas. Maksudnya baik. Cukup, silakan cukup. Oke. Jadi begini Pak Buddha Angon. Apa yang dikatakan Pak Buddha Angon bahwasan Yesus datang itu untuk memperbaiki orang-orang Yahudi yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Saya sepakat, saya acungkan jempol kepada Bang Buddha Angon. Memang benar kan hukum-hukum Taurat. Yesus tidak pernah merubah hukum-hukum Taurat. Yesus tidak pernah menolak kitabnya para nabi. Yesus tidak pernah menolak kitab Taurat. Bahkan Yesus tidak pernah membantah tentang kitab-kitabnya para nabi. Yesus mengaminkan. Berarti antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu sejalan. Dan Yesus mengiyakan semua itu. Kalau Pak Buddha Angon mengatakan bahwasan Yesus datang memperbaiki orang-orang Yahudi, benar. Dia memperbaiki akhlak mereka supaya apa? Supaya mereka harus menjalani hukum Taurat yang sudah ditetapkan Tuhan kepada Musa. Itu benar. Tetapi Yesus tidak pernah menyalahkan kitab-kitabnya para nabi. Yang menjadi persoalan menyinggung Al-Quran. Kitab Perjanjian Baru tidak pernah menyinggung Al-Quran. Kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama tidak pernah menyinggung Weda, kitabnya orang Hindu, Buddha. Bahkan kami tidak pernah mau tahu dengan ajaran mereka. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini ketika Muhammad mengklaim bahwasan dia adalah penutup para nabi, tetapi dia menyalahkan kitab para nabi. Bahkan narasi-narasi kitab para nabi itu tidak sejalan dengan apa yang dinarasikan oleh Muhammad. Ini bagaimana coba? Ini yang menjadi permasalahannya itu di sini. Jika memang Muhammad adalah penggenapan para nabi, penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seharusnya tidak ada kontradiksi antara Al-Quran, Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru mendukung Perjanjian Lama. Perjanjian Baru tidak pernah membantah Perjanjian Lama. Dia mendukung. Yang menjadi persoalan itu ketika Muhammad mengklaim bahwasan dia adalah penutup para nabi, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, tetapi di sini melenceng jauh. Yang menjadi permasalahannya itu Al-Quran menyalah-nyalakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Al-Quran menyarankan umat-umatnya untuk berdebat dengan orang Nasrani dan Yahudi. Coba ini bagaimana coba ini? Berarti yang sibuk dengan ajaran orang lain ini adalah Islam, bukan Kristen dan Yahudi, bukan Hindu dan Buddha. Karena Hindu, Buddha, Kristen dan Yahudi tidak mau tahu dengan ajaran orang lain. Nah, ini harus dipahami dulu Pak Buddha Angon. Maaf Pak Buddha Angon, saya akan agak sedikit keras, tetapi bukan saya marah, tetapi saya hanya mau meluruskan. Yang menjadi permasalahan lagi ketika Pak Buddha Angon mengatakan begini, orang Islam itu ingin meluruskan orang-orang Kristen ataupun Hindu ataupun Yahudi. Kami ingin meluruskan mereka sebab mereka telah salah jalan. Ini yang menjadi permasalahannya. Karena kepedean, makanya orang Islam ini menganggap diri mereka pede, menganggap diri mereka ini ajaran yang benar, menganggap mereka ini telah turun dari surga, sehingga mereka tahu bahwa mereka ini paling benar, sehingga berusaha untuk meluruskan orang lain. Ini yang menjadi persoalannya. Maka di dalam masjid-masjid, di dalam musola-musola itu membicarakan tentang ajaran orang lain, bukan memperbaiki orang-orang Islam yang sudah sesat, tetapi menjelek-jelekan ajaran orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Buddha Angon, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar Kang Meme selesaikan Musa. Bentar. Iya. Sebentar dulu Kang, biar selesaikan dulu. Biarkan dia memberikan izin kalau sudah selesai. Di gini Bang Tongkat Musa ya. Kang,
Tolong, mohon izin biarkan Kang semuanya. Memes selesaikan Jadi dulu. begini Bang Kang, Tepat Musa. Kang, punten, Kang Narasi Memes kamu belum tuh selesai. tuduhan kamu tuh salah. Tuduhan kamu tuh salah. Halo? Ya, halo. Pastikan dulu Kang Memes udah Ayo, selesai lanjut, narasinya, lanjut. Kang. Kang, Halo. pastikan dulu Kang Memes selesai dulu narasinya. Kasihan kan kita berikan kesempatan untuk dia bicara. Tanyakan dulu, udah selesai belum? Kang Memes udah selesai, Kang Memes? Udah nggak apa-apa, silakan. Oke, silakan. Silakan Pak. Madu. Silakan. Lanjut. Yang mau bicara siapa? Kang Sidik apa Kang GG? Silakan. Iya, Kang Sidik silakan, Kang Sidik. Jadi begini. Ya, jadi begini. Meme bos, kau itu persepsi dulu, kau itu salah ya. Yang pertama, kau menyebutkan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam itu bertentangan gitu. Justru sebaliknya, ya. Yang bertentangan itu adalah ajarannya Nabi Isa atau Yesus dengan Paulus. Ya, lus. Sementara di kitabmu sendiri banyak sekali ya Paulus dan Yesus ini seperti saingan, kontradiksi. Ya. Itu yang perlu kau catat. Ya. Di dalam 1 Korintus 9 ya, ayat 20. Ini si Paulus ngomong gini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kira-kira Rasul kau ini ngajarin bohong apa gimana ini? Pura-pura jadi orang Yahudi, pura-pura taat Taurat demi mendapatkan perhatian dari murid kaum Yahudi pada saat itu, gitu. Ya, di ayat 21-nya ya. Saya baca nih, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia ngaku-ngaku dia sudah menghilangkan hukum Taurat dengan membawa hukum Kristus, sementara hukum yang Yesus bawa itu adalah hukum Taurat. Ya, jadi jangan disamakan. Ini nggak ada Bang Umar, nanti saya bisa tambahin sedikit ya. Setelah Bang Umar saya bisa tambahin sedikit. Iya, silakan deh. Jadi ini nggak ada kaitannya, ya. Ya, banyak sekali di sini ya. Kalau kamu perhatikan ya, ya. Di sini banyak sekali kontradiksi antara ajaran Yesus dengan ajarannya Paulus ya. Bahkan mereka bersaing ya. Coba kau baca Yesus Matius 5 ayat 19 sampai 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar-benar dari orang hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam sorga. Ini dibalas lagi sama Paulus nih ya, di Galatia 1 ayat 8, atau ada di Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Halo, ini mau saingan apa gimana ini Paulus dengan Yesus? Jangan kau sandingkan dulu dengan Nabi Muhammad. Iya. Kalau kau sandingkan Nabi Muhammad, apple to apple-nya dengan Yesus. Jelas mereka mengajarkan tauhid. Ya.
Betul, betul. Di situ kau harus renungi itu. Kau renungi gitu. Ngapain kamu bawa-bawa Nabi Muhammad? Kalau kau apalagi menyaingi Paulus dengan Nabi Muhammad, waduh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Aku bisa bacakan kitab Ulangan, kitab Yesaya, nubuatan-nubuatan yang sebetulnya walaupun itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi nubuatan Musa terkait Tuhan akan datang dari Sinai, Gunung Paran, membawa puluhan ribu pasukan kudus. Siapa itu? Jangan kau saingi, jangan kau samakan lah, jangan kau compare Paulus dengan Rasulullah. Jauh beda, ya. Apalagi kau saingi, apalagi kau komparasi murid-muridnya Yesus dengan sahabat-sahabat Nabi, ya. Sahabat-sahabat Nabi itu mengangkat pedang, ya, berani membela Nabi Muhammad SAW. Sementara sahabat-sahabat Yesus apa? Kabur. Jauh. Jangan kau samakan si Paulus dengan Nabi Muhammad. Harusnya kau berpikir Paulus itu menyelewengkan ajaran Yesus. Begitu. Baik. Sedikit mungkin dari saya, Mama ya Kang ya, sedikit ya, boleh? Boleh. Baik, makasih. Bro, kalau udah katakan udah bro, jangan orang menunggu kamu. Oh, kalau udah katakan udah. Iya. Baik, silakan. Nah, baik. Mungkin berganti aja ya. Tapi di sini saya harapkan Kang Mame tidak terkesan di kroyok ya. Kita hanya berusaha untuk menjelaskan. Emang karena kebetulan juga ini dari kita cuma satu apanya. Oke. Jadi Kang Mame sekali lagi tidak maksud saya atau kami untuk menghinakan, tidak. Kalau Kang Mame membaca Quran kami, ayat-ayat Quran kami di dalamnya sanjungan, pengagungan, bahasa-bahasa kebanggaan kami kepada baginda Yesus. Silakan Anda lihat. Ya, kalau kami mau benar-benar melihat, silakan di dalam Quran kami tidak ada konotasi negatif kami kepada baginda Isa atau Yesus kamu nggak. Diakui bahwa dia sebagai Rasulullah, bukan sebagai tukang sampah. Rasulullah, dia orang pilihan, bahkan dia bagian dari orang-orang yang oleh Allah jaga. Itu Nabi baginda Yesus. Dibenarkan dia punya kelebihan-kelebihan. Itu di dalam Quran dibicarakan. Tolong catat, Mei. Sangat tidak elok ketika kami memuji baginda Yesus, kamu terus menghina Nabi kami, itu sangat tidak elok. Ya, kalau toh memang demikian, mungkin saya nggak bakal marah. Kalau emang demikian, tapi itu tidak semua itu fitnah, itu semua itu kebohongan yang kamu buat, itu kebohongan dari orang-orang yang membenci kami. Adapun ada teman-teman kami memperolokkan, mungkin terkesan memperolokkan, itu karena berangkat dari kalimat yang kalian bangun. Tuhan saya mati itu diperolokkan, iyalah. Tuhan saya makan ikan goreng, itu ya begitulah jadinya kan gitu. Kan ada narasi. Nah ini yang terjadi di antara kita. Kembali ke kesoalan tadi. Ketika Nabi Isa berhak di hadapan Allah untuk memperbaiki kehidupan orang yang Yahudi dan memang nggak keberatan, sepakat. Kami pun bersepakat, harus sepakat memang terhadap kami, karena Allah juga yang memerintah Nabi Muhammad untuk memperbaiki keagamaan yang ada di agama sebelumnya. Kami tidak disibukkan dengan menghina kamu, tidak. Saya sendiri kalau jujur, mungkin ya kalau saya jujur lebih harus sibuk dengan kehidupan kami, karena kami itu orang pahala. Sholat, zakat, puasa, haji, pagi-pagi ngantar anak, itu nilainya ibadah. Membuang duri, itu nilai ibadah. Ngebina anak, istri, bagi kami ibadah semua itu. Ya, tapi kalau ternyata ada ketersinggungan atau ada semacam apa ya, kalian dengan kami, karena ini kami harus meluruskan itu semua.
Betapa marahnya orang-orang Yahudi kepada baginda Yesus ketika baginda Yesus meluruskan apa yang salah dia mereka. Tetapi perlu Mehmet catat, maaf ini agak kepanjangan, tapi kalau memang paham ya kan paham. Nabi kami melaksanakan hukum-hukum yang ada di Taurat, Mai. Ya, ini catatlah Mehmet. Dan ini bukan cuma ceritain kenyataan. Nabi kami, baginda kami telah mampu di lisannya, di mulutnya melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Kerajaan Tuhan ada di pundaknya. Keadilan Allah dilakukan, diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Orang Yahudi, Nasrani bertekuk lutut dalam artian tanda kutip ya, tidak menghinakan. Dia ikhlas menerima di kepemerintahan Nabi Muhammad. Dicatat juga oleh Meme, yang mengikuti Nabi Muhammad bukan orang Sunda, bukan orang Padang, bukan orang Jawa, orang-orang yang ada di sekitar waktu itu. Kaum ini, kaum Hasil, mereka orang-orang yang pemahamannya tentu keyahudian lah, kekristenan lah tentunya. Dibenarkan, beliau mereka lebih mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Dan akhirnya mereka mendukung itu semua. Terjadilah Khalifah Islam, terjadilah kepemimpinan Nabi kami. Hukum, sekali lagi saya katakan, hukum-hukum yang oleh kekristenan dikatakan telah batal atau tidak lagi dijadikan orientasi di zaman Nabi Muhammad dilakukan. Artinya Nabi Muhammad kepanjang tanganan dari para nabi sebelumnya. Benar teman saya tadi mengatakan, kami ini Nabi kami Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sejalan. Silakan cek lagi. Tetapi keadaan Paulus lah justru mungkin kalau penyebab kenapa Nabi Muhammad ada, karena mungkin Paulus lah yang telah merusak keagamaan Nabi Isa alaihissalam. Maaf kalau ada sedikit singgungan, ini hanya mengajak silakan pelajari agama Islam kami. Apa yang Meme bilang tentang Nabi Muhammad itu semua bohong. Kami umat Islam harus menjelaskan semua. Kalau emang Meme ingin mendapat jawaban atau klarifikasi dari tuduhan itu. Saya cukupkan sekian. Meme maaf agak kepanjangan. Lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti ini giliran saya ya? Silakan, Meme. Iya. Saya mungkin menanggapi dulu paparan dari kukira kau alien ini ya. Jadi kamu mengatakan begini, jangan pernah menyetarakan antara Paulus dengan Muhammad, dengan nabimu ya. Seharusnya Muhammad itu disetarakan dengan Yesus. Bro, saya hanya mau mengatakan kepada kamu, kamu tidak akan bisa menyetarakan antara Yesus dengan Muhammad. Di dalam Al-Quranmu menjelaskan bahwasan manusia satu-satunya yang suci itu hanyalah Isa, bro. Bagaimana mungkin kamu mau menyetarakan antara Isa dengan Muhammad? Muhammad tidak pernah dijelaskan bahwasan dia adalah manusia yang suci. Tetapi di dalam Al-Quranmu menjelaskan bahwasan manusia satu-satunya di muka bumi yang suci itu hanyalah Isa. Untuk kali ini saya sepakat dengan Al-Quranmu, karena Al-Quranmu mendukung Alkitab. Karena Alkitab menjelaskan bahwasan manusia satu-satunya yang suci itu hanyalah Yesus. Itu benar. Tetapi ketika kamu berusaha untuk menjelekkan Paulus, berarti kami mempunyai hak untuk mengcounter attack Muhammad. Itu kamu jelas ikut. Jadi Paulus itu, Mek. Jangan kamu ngegas di apa saya. Paulus. Ini giliran Paulus saya, bro. Giliran saya, bro. Tolong support. Oke. Kamu kan yang kalau kamu mau membandingkan Muhammad dengan Muhammad seperti dong. Oke, kalau kamu mau membandingkan Nabi Muhammad dengan Paulus, ayo. Belum, bro. Giliran saya belum, bro. Kamu memaparkan dua jam, saya diam, bro. Giliran saya kalian potong. Satu gimana? Coba saya tanya kepada kalian. Teman-teman sabar, biarkan Meme dulu yang bicara. Teman-teman kita sabar, ya. Kak Meme jaga bicaranya Kak Meme ya, jangan menghujat ya. Lanjut Kak Meme. Jangan menghujat. Maka itu jangan dipotong dong. Jadi ketika kamu merendahkan Paulus, ini khusus kepada siapa? Siapa tadi? Kukira kau alien ini. Ketika kamu mau merendahkan Paulus, berarti kami juga harus melakukan counter attack kepada nabimu. Apakah tidak boleh? Apakah kalian boleh mencubit orang lain? Bro, dia sudah tidak boleh mencubit kamu. Bro, udah turun dia, Mana dia? Udah turun dari tadi. Udah ganti orangnya. Ini masih ada di atas ini. Si GG masih ada. Enggak ada. Yang mana? Nggak ada ya. Ini si GG Fendi masih kan? ada di atas. GG mana?
Si GG Kira barusan si Fendi. Lanjut. bukan Lanjut, Fendi memang udah, si GG barusan tadi. Hujat. Ini giliran saya dong, masa Ya kalian udah, potong kayak lanjut, gini gimana? lanjut. Si- Ya terus Benar, benar. lanjut. Ketika si GG dia merendah-rendahkan Paulus, masa kami tidak boleh mengcounter attack? Berarti tidak adil dong. Jadi maksudnya itu, ketika kalian merendahkan Paulus, kami diam begitu aja. Kalau kamu mengatakan Paulus tidak setara dengan Muhammad, saya hanya mau mengatakan kepada kamu loh. Ini karena kamu merendahkan Paulus, saya juga hanya mau mengatakan kepada kamu, nabimu tidak selevel dengan Paulus. Itu yang kamu harus pahami dulu. Paulus itu, aduh, nanti kalau saya lanjutkan paparan saya, nanti di sini kalian bilang saya menghujat, tetapi saya berbicara tentang dalil. Ini karena kamu merendahkan Paulus loh. Kamu mengatakan Paulus tidak selevel dengan Nabi. Sadar ya kawan, semoga cepat sadar. Karena Paulus bukan rasul, bro. Di mana kamu nyatakan Bentar, tentang Yesus bentar, mengatakan dia bentar, adalah rasul? Coba kamu tunjukkan dalilmu. Gak ada gunanya kamu Bro, ini giliran saya, bro. Kalian ketakutan Aku gimana bawa ini, bro? ayat. Aku bawa ayat. Semoga kamu cepat Kalau- sadar. Kalau kamu Ya. mau, kalau Semoga kamu mau kamu mengkonter, cepat kalau kamu mau mengkonter, Dia mengaku bawa sendiri ayat. tentang Dari tadi kerasulannya aku dia. tidak melecehkan Paulus. Kau ikut Coba kamu Paulus. tunjukkan mana dalilnya itu. Ya. Paulus di situ. Dari tadi aku bawa ayat. Yang rasul itu. Ya. Loh, ketakutan Ini bagaimana ketakutan. Yesus menggenapi? Yang Bro, rasul itu sih. Meme Yesus menggenapi, sabar. Yesus menggenapi Taurat. Ini ketakutan tidak seperti Yesus menggenapi Taurat Matius 5:17, tapi Paulus menghapus Taurat Roma 3:289. Dengar ya. Iya. Yesus menjalani Taurat di 19:20, tapi Paulus membebaskan Taurat Roma 7:6. Yesus menerapkan syariat Allah Matius 5:21. Sportif, bro. Sportif. Bro. Harapan saya itu sportif, bro. Iya, kamu dengar dulu, Karena apa? Kalau mau Kenapa? giliran saya itu giliran saya dong. Giliran kamu kalau tidak mau memotong. Makanya mana Kak, kamu bicara mana bawa dalilmu? Kamu mana dalilmu bahasanya Takut. Yesus mengatakan kamu Paulus tidak rasul? mau- Mana dalilmu? Berdialog, Jangan bro. kau bilang Kamu Paulus takut, rasul. bro. Takut kamu Bukan. sama. Kamu tidak ada bedanya dengan Tuhan tadi. Takut Tapi mana berdialog coba saya kamu. minta buktinya? Dalilmu mana? Dalilmu mana? Oke, Memang kamu saya mau menjelaskan dalil, kamu Paulus. mau dalil, kamu Mana mau dalilmu? Kamu mau serius? Kamu serius meminta Bawa dalil? dalil, bawa dalil. Mana dalilmu? Bawakan, coba dalilmu. Ya, tunggu. Saya bawa. Oke, tunggu sebentar. Iya, ya. mana dalilmu? Saya minta 1 menit. Mana? aja. Saya bawa. Tunggu kau Ah, ah. dulu, tunggu. Ya, oke. Iya, iya, iya. Saya ambil dalil 1 menit aja, tunggu. Oke, bentar. Bawa dalilmu. Jelas. Saya buka dulu, saya buka juga dalil saya. Hukumnya Yesus kalian. Tunggu sebentar, bro. Kalau kau berani minta dalil, tunggu, bro. Iya, gimana nih? Lanjut. Apakah saya yang akan ngeluarin dalil-dalilnya? Banyak dengan matinya Yesus maka Terserah. Saya sudah buka. Oke, sekarang udah kalian minta dalil ya. Tetapi giliran saya bicara, kalian diam, tidak boleh potong supaya kita sportif ya. Iya, Iya, maksudnya supaya kan kamu saya bawa dalil, nggak hujat Paulus. sadar. Karena kamu ikut Oke. Yesus itu berat, puasa 40 hari 40 malam, siapa yang tahan? Ikut Paulus lebih enak, ya. Segala Iya, yang sudah, melanggar bro. di dunia Giliran dapat saya, bro. dimakan, Giliran kecuali saya, kereta bro. api. Giliran saya. Jadi Iya, begini, bro. masalahnya itu kamu itu nggak sadar-sadar. Ya Nek. udah, ini giliran saya, jangan Dari ketakutan. kamu. Kalau memang kamu tidak suka saya di Bukan sini, udah saya takut. turun. Kami Biar ngasih sportif. tahu. Kalau kau takut, udah saya turun itu aja. Sadar. Kalau masih mau sportif, Sadarilah, sportif. Kalau sadarilah. kalian tidak mau sportif ya udah, bagusnya saya turun. Untuk Iya, apa? sadar. Supaya ada manfaatnya, Ya, cerdaskan biarin kehidupan host. bangsa. Ya, Biarin Os. Coba. untuk apa kita diskusi kalau memang nggak ada manfaatnya? Nanti saya ini jawab, apa? Bos. Nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Tolong dijelaskan sedetail mungkin itu supaya mereka sadar. Kita nggak ada Oke ya. bohong di situ. Jadi begini ya. Si GG mengatakan Paulus itu ajaran dia itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Mungkin pikiran dia ini bahasan Muhammad ini, ajaran Muhammad ini mungkin sejalan dengan Yesus mungkin. Mau dia bangga-banggakan ini. Kamu harus paham ya. Itu, Pak.
Yesus menegaskan di Matius 5 ayat 17-18, kata Yesus di situ begini. Satu iota pun hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Ini kata Yesus. Nah, kita lihat kata Muhammadmu. Di dalam Ali Imran 50, apa kata Muhammad di situ? Di situ dikatakan bahwasan Isa itu datang kepada Bani Israel, membenarkan Taurat yang sebelumku, dan menghalalkan apa yang telah diharamkan untukmu. Kamu ingat baik-baik perkataan saya ya. Kamu berani menyerang Paulus, kamu mengatakan ajaran Muhammad itu sejalan dengan ajaran Paulus. Ini kamu dengar baik-baik. Paulus mengatakan di Matius 5 ayat 17-18, dia datang ke Bani Israel untuk menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah ditinggalkan oleh orang Israel. Nah, kita lihat ajaran Muhammad, ajaran nabimu. Di Ali Imran 50, dia mengatakan Isa datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Kamu mengatakan ini ajaran Muhammad sejalan dengan ajaran para nabi ini. Dan lalu kamu mengatakan Muhammad dengan Yesus itu sejajar, bro. Saya sudah katakan tadi, manusia satu-satunya di muka bumi yang tidak berdosa hanya Yesus dan Isa, bro. Dosa Kamu tidak waris akan bisa bagaimana? mensejajarkan Jangan lupa. antara Yesus dengan Muhammad. Kamu tidak akan bisa mensejajarkan Yesus dan Muhammad. Yesus meninggal, bangkit, terangkat ke surga. Muhammad tuh masih di dalam kubur, bro. Kamu tidak akan bisa menyetarakan Yesus dan Isa, bro. Itu yang kamu harus paham ya. Lalu yang kedua, ketika kamu menjelek-jelekkan ajaran Paulus, saya juga hanya mau mengatakan bahwa ajaran nabimu lebih jauh daripada ajaran Paulus, bro. Ini saya bacakan dalil-dalilnya ya. Di dalam hadismu hampir 20 hadis 30 ayat ini, biar kamu paham. Nah, ini ajaran nabimu ini. Kamu mengatakan ajaran nabimu itu lebih baik daripada Paulus ya. Nah, sekarang begini, Muhammad di Sahih Muslim 776, dia mengajarkan orang itu sholat menghadap ke kandang unta. Nah, lalu di Abu Daud 3, Muhammad mengajarkan orang kencing di tanah yang lunak. Nah, lalu di Abu Daud 6, buang air besar dan kecil dilarang ke arah kiblat. Lalu Abu Daud 7, berak jangan membelakangi kiblat. Masih banyak ini. Ini ajaran kamu bilang ajaran nabimu itu lebih baik daripada Paulus. Abu Daud 8, buang hajat harus ke arah kiri dan kanan. Jadi ke arah utara selatan tidak boleh. Abu Daud 9, buang hajat dilarang menghadap dua kiblat, Baitul Maqdis dan Mekah. Abu Daud 11, Muhammad berdiri di atas batu, buang hajat ke arah Baitul Maqdis. Dia melarang orang tidak boleh buang air kecil menghadap ke Baitul Maqdis. Dia sendiri yang melanggar di sini di Abu Daud 11. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Abu Daud 22, kencing di ember di dalam kamar. Nah, ini di Abu Daud 22 ini ketika Muhammad tidur malam, itu di bawah tempat tidurnya itu ada ember untuk penampung kencing. Nah, ini kamu bilang kamu merendahkan Paulus ya. Nah, Ibnu Majah. Bentar, masih banyak ini, bentar. Nah, ini kamu bilang kamu merendahkan Paulus Udah ya. cukup. Nah, Udah cukup. ini ajaran Udah ajaran cukup. Muhammad lagi di hadis Udah lagi cukup. 14. Belum, masih ada. Oke. Nah, gimana bro, udah nggak tahan lagi bro? Bukan. Mana nggak ada buktinya kamu mengatakan, mana dalilmu tadi? Kamu bilang kamu mau bawa. Mana? Mana kamu? Kamu salah-salah aja kamu. Hei, Musa. Mana? Bos. Mana Yesus Bos. mengatakan bahasanya Paulus adalah rasul? Mana? Bos. Kamu asal-asal ngomong kamu. Bos. Ya. Mana Yesus mengatakan bahwasanya Paulus adalah rasul? Mana? Tunjukkan. Kamu asal-asal kamu ngomong di sini hanya bawa comberan aja mulutmu. Tanggapin. Oh, jadi permintaan kamu tadi bahwasan Yesus itu Biar saya mengatakan tanggapin ini. Paulus adalah rasul. Mana? Dia kan mengaku sendiri. Coba kamu tunjukkan mana dalilmu. Tidak pernah kamu Hei. mengatakan Nah, bahwasan Dengerin ya. Bro, Makanya. bro. Musa, sekarang giliran saya dong. Sekarang di giliran saya dong. Oke, sekarang giliran kamu. Ya. Silakan giliran kamu, silakan. Silakan Oke. sayangku, silakan. Oh, silakan. Ya. Oke, Saya jelaskan. dengerin ya. Nabi Muhammad dan Islam itu sejalan dengan para nabi yang lain mengajarkan tauhid. Paulus apa? Menyembah manusia. Ya, kau baca nih ya di kitab kau ya.
tauhidnya Nabi Musa ya, di Ulangan 4:35. Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Esa, tauhid. Ya. Ulangan 32:39. Lihatlah, aku Allah yang esa, tidak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Nabi Daud, ya, di Samuel 7:22. Engkau sungguh besar ya Tuhan Allah. Hanya engkaulah Allah, tak ada yang sama dengan engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dulu. Di Mazmur 86 ayat 8, ya Tuhan, tidak ada ilah seperti engkau, tak ada yang melakukan apa yang kau lakukan. Salomo, Raja-Raja 8 ayat 23, aku berdoa kepada Tuhan Allah Israel, di langit ataupun di bumi, tak ada seperti engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasihmu kepada umatmu yang setia dan taat sepenuh hati kepadamu. Oke? Ya, Yesaya pun begitu. Di Yesaya 43 ayat 10. Hai umatku, kamulah saksi-saksiku. Kamu kupilih menjadi hamba-hambaku supaya mengenal aku dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Allah. Aku Allah yang Maha Esa. Tidak ada lainnya sebelum dan sesudah aku. Ya, Yesus mau kau kasih ya, Yesus ya. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ya, itu ajaran para nabi bertauhid. Paulus apa? Ya, Paulus apa? Paulus menentang semua ajaran-ajaran tauhid itu, ya. Ya, dan menuhankan manusia. Ya, Paulus menghapuskan hukum Taurat. Ya. Membajak kerasulan Yesus. Iya, betul. Ya. Bajak itu. Paulus menghapuskan hukum Taurat, menganggap sunat sebagai mentiadakan sunat. Sama dengan preman Ini doktrin Kalau kau mau Paulus samakan ini, Nabi Muhammad, cuman kalau kita Yesus, bahas ini nanti keberatan si tongkat Musa ini. Soalnya doktrin Nggak Paulus apa-apa, ini kan begitu bongkar aja. kuat mendarah daging, sehingga kejahatan kemanusiaan ini paling biadab, berupa Biadab penyiksaan, pembantaian, berujung dengan penyalipan terhadap Iya. Yesus. di Justru Matius malah 5:7-18 aja orang-orang yang Yesus mengaku. tetap mengakui hukum Taurat ya. Iya. pembajak itu, pembajak terminal. Tapi apa? Iya, Paulus secara- apa? Menyatakan secara hukum kalau- Taurat mati. Sudah bro. Di Roma Kalau sudah 7, katakan sudah bro. Kalian sudah 3 orang dengan penyaliban Yesus. Sadar kalian sadar. Kurang jelas apa lagi? Sudah apa belum bro? Kau mau secara sama-sama kan politis Nabi juga Muhammad dan apa ajaran yang Islam dengan dilakukan ajaran para nabi. Paulus Ajaran jelas Paulus sangat apa? menguntungkan Ajaran Romawi. Paulus apa? Sesuai nggak Bangsa dengan Yahudi. ajaran Yesus? Udah apa belum bro? Kalau udah katakan udah bro, biar lihat sportifnya di sini. Belum sadar juga, masih nantang juga. Ya, gimana? Moderator ini giliran saya berarti ya. Ya, lebih dari itu, bangsa Nantang Yahudi juga lagi. pun diuntungkan Moderator dengan ini gagasan. udah giliran saya atau masih kalian ini masa dari tadi Sekarang kalian terus masa? begini, kalau sekarang gini loh, kalau Anda masih tetap melawan, berarti percuma semua dibacakan, ini apa gunanya? Kan seolah-olah kan begitu dalam perdiskusian. Bro, kita di sini dialog bro. Kamu di sini tidak. Kamu Iya, di sini memang. bukan untuk Tapi mengajarkan Anda saya. itu Kita berdialog bro. Ketika seolah-olah waktu Anda sudah itu selesai tidak mau gantian itu sportif. bukan Kamu di main-mainan sini kan ini. moderator, masa tidak adil seperti ini? Iya, Giliran oke. saya dong berarti. Main-main. Oke, sebelum terakhir, sebelum terakhir nih ya, sebelum terakhir gua nggak bakalan ngomong lagi sama lu ya. Sebelum terakhir, lu harus jawab ya. Lebih lu mendudukkan Paulus atau Yesus? Ya, pilih.
Karena ajarannya Kita tahu bertentangan. jelas. Dicelup-celup. Oke. Saya tambah ya ini ya. Oke, berarti giliran saya. Ya, saya tambah baru kamu ya. Bisa nggak? Ini giliran saya ya, tolong di mute ya, seperti ya, giliran saya ya. Bisa nggak saya tambah sedikit ini? Kan Bang Gege cuma sedikit. Bisa tambah sedikit nggak ini, Meme? Tambah dulu, biar jelas. Kok tambah sedikit terus dari tadi, kau aja yang ngomong dari tadi, gantian dong. Iya, karena kamu nggak menjawab tadi. Karena kamu tidak menjawab. Semua rasul itu membawa ajaran penggenapan dari ajaran rasul sebelumnya, tapi Paulus justru menghapus ajaran-ajaran para nabi, menghapus ajaran Yesus diantaranya satu. Iya. Yesus, Saya tahu makanya kamu Paulus catat. menghapus ajaran Kamu para nabi. catat supaya dengar dulu. Giliran saya, bro. Iya, sabar, saya tambahan sedikit loh. Kamu catat, makanya kamu catat supaya kamu bilang itu ada tertulis, bukan kami ngarang-ngarang, ngerti nggak? Matius 5:17. Jangan kamu compare di dalam Al-Quran atau hadis. Matius 5:17 kamu catat, tetapi Paulus menghapus, Yesus menggenapi Taurat. Matius 15:17. Paulus menghapus Taurat. Roma 3:28-29. Kamu catat. Yesus menjalani Taurat. Matius 5:19-20, tetapi Paulus membebaskan Taurat. Roma 7:6. Yesus menerapkan syariat Allah. Matius 5:21, tetapi Paulus meniadakannya. Roma 8:1. Yesus menyembah Allah. Matius 19:16-17 dan Markus 12:29 dan Yohanes 17:3, tetapi Paulus menyembah Yesus. 2 Korintus 1:3 dan Roma 8:39. Kamu catat. Yang mengaku dirinya hanya rasul, Yohanes 11:42.